Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Cip Hidayat. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi proyeksi arus kas yang harus dipahami oleh seorang pemilik usaha atau business owner. Ya, apa aja sih proyeksi arus kas yang harus dipahami oleh seorang pemilik usaha atau business owner itu? Yang pertama, perihal operasional. Ya, arus kas operasional yaitu adanya arus kas masuk itu dari apa? Dari pemasukan dari pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha apa aja? Satu, penjualan barang-barang, dan keduanya pemberian jasa. Itu adalah sumber pemasukan uang dari operasional. Dan tentunya ada pun juga biaya-biaya, ada biaya langsung, ada yang biaya tidak langsung. Di dalam operasional itu ada biaya pun juga. Yang pertama biaya langsung atau yang disebut dengan HPP, harga pokok penjualan, yaitu harga atau nilai cost, ya, biaya yang langsung berpengaruh terhadap penjualan. Itu namanya HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kemudian ada harga tetap. Ya, biaya tetap seperti bukan biaya tetap, maksudnya ada biaya-biaya. Ada biaya gaji, ya, ada biaya administrasi dan general, ada biaya sales and marketing, ada biaya repair and maintenance atau perbaikan dan pemeliharaan, ada biaya energi atau energy cost. Nah, biaya-biaya tersebut ini, ya, di dalam operasional itu harus lebih kecil daripada penjualan barang dan pemberian jasa. Gitu. Berapa nilai rasionya? Nah, untuk mengenai masalah rasio probabilitas nanti akan bahas di video selanjutnya. Kita teruskan dulu yang ke sini. Kemudian ada yang disebut dengan arus kas investasi. Arus kas investasi itu, ya, berasal dari satu, penambahan modal, dua, penjualan aset. Jadi total penambahan investasi adalah dari penambahan modal dan penjualan aset. Pengurangannya adalah, ya, pengurangan dari arus kas investasi adalah pembelian fix aset dan pembelian perlengkapan operasional. Dan masih banyak yang lainnya. Saya kasih contoh aja dulu dua, ya. Yang jelas ini adalah ada yang namanya arus kas investasi, ya, berhubungan dengan investasi. Ya. Nah, nanti ada total pengeluaran untuk biaya modal, ya, yaitu apa? Yaitu penambahan investasi dikurangi pengeluaran biaya modal. Dan yang terakhir di dalam arus kas ini, di proyeksi arus kas ini, jangan lupa, ya, kita sebagai pemilik usaha berhati-hati, ada yang disebutkan funding, ya, funding atau pendanaan. Pendanaan itu berasal dari mana? Pendanaan itu berasal dari pinjaman ke bank. Akhirnya karena kita pinjam ke bank, maka kita pun juga akan terjadi arus keluar yang disebut dengan cicilan ke bank. Hati-hati, ya. Saudara-saudara sekalian, pemilik usaha business owner, berhati-hati di sini. Jangan sampai kita banyak uang, ya, perusahaan banyak uang, tapi hasil dari pinjaman bank, sehingga muncul klaim dari bank secara hukum bahwa kita punya utang ke bank dan bank punya klaim ke kita untuk memiliki aset atau mengklaim aset kita, ya. Nah, untuk arus kasnya dari pendanaan atau funding yaitu pinjaman dari bank dikurangi pembayaran cicilan. Itu akan terjadi arus kas pendanaan, ya. Itu harus positif, ya. Nah, sehingga arus kas operasional ditambah arus kas investasi ditambah lagi arus kas pendanaan itu harus positif, ya. Itu harus positif. Nah, kalau positif berarti bagaimana? Berarti arus kasnya itu adalah pemasukan, ya, pemasukan yang baik itu pemasukan dari operasional atau pemasukan dari investasi atau pemasukan dari funding, ya, itu harus lebih besar daripada biaya-biayanya atau dari pengeluaran-pengeluarannya, ya, dari pengeluaran-pengeluarannya. Nah, gitu aja dulu mungkin dari saya perihal proyeksi arus kas yang harus dipahami seorang seorang pemilik usaha atau business owner, ya. Ikutin aja terus channel saya, ya.
mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi business owner. Dan jangan lupa saya akan membuat kurang lebih 150 video khusus untuk business owner, untuk pemilik usaha. Oleh sebab itu, bagi pemilik usaha khususnya atau para manajer juga bisa, ya, para manajer baik di perusahaan apapun juga sebagai manajer juga ini bagus untuk untuk dipelajari. Ikuti terus, like and subscribe ya channel saya. Insya Allah saya akan kasihkan ilmu-ilmu yang saya miliki sampai ke 150 video. Demikian dulu dari saya, itu cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahannya atau ada kekurangannya. Pusikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.